Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia yang terus dan masih diberikan kepada kita semua. Dan hendaklah kita terus memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap semakin banyak kita bersyukur, maka Allah terus memberikan nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Dan marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mematikan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan disunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita teruskan kembali untuk mempelajari tentang masalah fikih. Dan fikih yang kita ambil adalah fikih muyasar. Dan untuk kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada hukmu takfinihi wa kaifiyatuhu. Jadi hukum mengkafani mayit dan kaifiyah atau tata cara mengkafani mayit. Dan tentunya bagi antum sekalian yang mungkin sudah terbiasa untuk memandikan mayit, mengkafani, memasukkan ke dalam kubur, ini insya Allah akan bisa menambah ilmiah bagi kita semua. Jadi misalnya ada beberapa hal yang kurang pas, nanti bisa kita lihat di kitab ini, ya, dari apa yang biasa kita lakukan. Kalau memang yang biasa kita lakukan dalam mengkafani mayit sampai menguburkan, maka itu yang insya Allah memang kita kehendaki. Nah, wa takfinuhu wajibun. Mengkafani mayit itu hukum adalah wajib. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fil muhrimi alladzi waqasathu rahilatuhu. Jadi mengkafani mayit hukumnya adalah wajib. Berdasarkan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang sedang ihram, kemudian dia terlempar dari untanya. Maka kata beliau, wa kaffinuhu fi thawbaini. Maka kafanilah dia dengan 2 lembar kain. Kafani dia dengan 2 lembar kain. Jadi ini adalah diantara perintah dari Nabi bahwasanya orang yang meninggal dunia maka hendaklah dikafani. Wal wajibu satru jami'il badani. Kemudian yang wajib adalah menutup seluruh anggota badan. Fa illam yujad illa thawbun qasirun. Namun seandainya tidak dijumpai kecuali hanya 1 kain yang pendek saja, la yakfi li jami'il badani, kemudian tidak cukup untuk mengkafani seluruh badan dia,
ghutiya ra'suhu, maka yang lebih diutamakan adalah menutup kepalanya. Wa ju'ila ala rijlaihi syai'un minal idkhir. Kemudian dijadikan untuk menutup kedua kakinya adalah sesuatu dari idkhir. Idkhir itu dijelaskan adalah ada yang menyebutkan dia rerumputan atau ada yang menyebutkan ilalang, ya alang-alang, itu untuk menutup kakinya. Karena memang sangat keterbatasan tentang masalah kain untuk mengkafani ini. Ini adalah zaman dulu. Liqauli Khobab fi qissati takfini Mus'ab ibni Umairin radhiyallahu anhu, berdasarkan apa yang diucapkan oleh Khobab dalam kisah pengkafanan Mus'ab bin Umair, semoga Allah meridhai beliau, fa'amarona an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menutup kepalanya. Wa an naj'ala ala rijlaihi minal idkhir. Kemudian untuk menjadikan atau menutup pada dua kakinya itu dari idkhir, yaitu semacam rerumputan atau ilalang yang harum baunya. Ini adalah diantara dalil seandainya untuk menutup atau kain kafannya itu sangat cepat sekali, ya sangat pendek, yang diutamakan adalah menutup kepalanya. Ya, kepalanya tertutup, kemudian kalau kaki masih terlihat maka ditutup dengan rerumputan. Ini zaman dulu. Ya, kita tahu bahwasanya ketika itu memang banyak hal yang menjadi keterbatasan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian sahabiyah itu memakai baju atau memiliki baju itu hanya satu saja. Ya, satu baju saja. Ya, sahabiyah. Sahabiyah berarti sahabat perempuan. Itu satu saja. Kalau istilah kita Mbah Ringgo ya, kumbah garing dinggo. Ya, jadi satu dipakai, kemudian kalau dicuci ya udah dia nggak keluar dulu. Kemudian kalau sudah kering dipakai dia, kemudian dia keluar. Ya, beda dengan istri-istri antum sekalian. Ya, 2 lemari, 3 lemari itu masih kurang, nambah lemari lagi. Ya, ini adalah di zaman sahabat. Dan kita tahu Mus'ab bin Umair itu adalah seorang yang kaya raya. Ya, kaya raya ketika di Madinah, dan beliau adalah seorang pemuda yang tampan. Ya, kemudian juga pakaiannya sangat bersih, indah, sangat disayang oleh kedua orang tuanya, terutama adalah ibunya. Kemudian ketika masuk Islam, semua ditinggal kemewahannya. Maka ketika Mus'ab bin Umair meninggal dunia dengan kain kafan yang seperti itu, para sahabat Nabi menangis. Ya iba, membayangkan bagaimana kemewahan, kemegahan dari Mus'ab bin Umair ketika itu. Ya, ketika berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ya, kemudian ketika meninggal hanya dengan satu kain saja, ketika ditutupkan di kepalanya kakinya kelihatan, ditutupkan di kakinya kepalanya kelihatan. Ya, kemudian akhirnya dikonsultasikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tutup kepalanya, kemudian kaki yang terlihat tutup dengan rerumputan dengan idkhir. Wala yughatta ra'sul muhrim adz-dzakari. Kemudian tidak ditutup kepala seorang yang sedang ihram, dia seorang laki-laki. Jadi dibuka ya kepala. Jadi yang dikafani hanya bagian bawah saja. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wala tukhammiru ra'sahu. Kata Nabi, jangan kalian tutup kepalanya. Ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang meninggal dan ketika itu dia sedang ihram. Wa yakunu dzalika bi thawbin la yasifu al-basharata satiran. Kemudian ketika mengkafani dengan kain, maka jangan sampai dengan kain yang bisa mensifati kulitnya, atau dengan istilah kita transparan. Ya, jangan pakai kain transparan. Jadi kain yang memang benar-benar tidak mensifati atau tidak membentuk dari tubuh dia. Tidak bisa kita langsung melihat kepada
kulit dia. Jadi pakaian atau satir atau kain yang tebal. Wa yajibu ayyakuna min malbusin mislihi. Maka hendaklah yang dibuat untuk menutup tadi itu adalah kain yang dia pakai sehari-hari. Ya, kalau di zaman Nabi ya seperti itu. Tapi kalau kita, karena kita pakai pakaian tersendiri seperti ini. Kemudian ketika meninggal itu memang sudah ada kain-kain kafan yang memang khusus dipakai. Berarti ini lain. Ini adalah di zaman Nabi. Li'annahu la ijhafa 'alal mayyiti wala 'ala warathatihi. Karena kalau dengan pakaian yang dia pakai sehari-hari, maka itu tidak akan membebani kepada si mayit, kemudian tidak membebani kepada ahli warisnya. Karena memang di antara perintah Nabi ketika seorang meninggal dunia, maka jangan keburu dibagi harta warisannya. Ya, kadang kita kan seperti itu di antara kaum muslimin. Ada yang meninggal sudah, ya enggak mikirkan proses untuk penguburan bagaimana, ya, tetapi langsung dipikirkan, oh ini ahli warisnya ada sekian, dibagi sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Enggak seperti itu. Jadi dilihat dulu, ya si mayit ini pertama punya dain atau hutang atau tidak. Ya, dicari dulu. Ya, jangan-jangan mati hartanya enggak banyak, utangnya sandaya. Ya, banyak utangnya. Maka ahli waris juga harus siap untuk membayarkan hutangnya. Jangan berharap warisannya saja, hutangnya juga dibayarkan, karena dia adalah, anggaplah orang tua kita yang memberikan warisan kepada diri kita. Kalau dia punya, jadi orang tua kita punya misalnya puasa nadar, ya kita bayarkan. Ya, kalau dia punya umroh atau haji yang nadar, ya kita tunaikan. Kan harusnya seperti itu. Ya, hutangnya. Ya, kemudian kalau dia meninggal seperti itu, maka di biaya untuk sampai pemakaman itu kira-kira berapa? Maka itu dicek terlebih dahulu. Ya, untuk misalnya memandikan, untuk mengkafani, untuk ini, kemudian sampai ke kuburnya, itu dicek berapa habis biayanya, dan itu diambil dari harta si mayit. Kemudian si mayit dicek lagi, dia punya wasiat enggak kepada orang lain. Ya, misalnya dia ketika mau meninggal nulis wasiat dulu. Saya nanti kalau meninggal harta saya totalnya misal 300 juta, 100 juta, maka kasihkan kepada lembaga yatim piatu sini, atau kasihkan kepada si fulan dan seterusnya. Maka itu ditunaikan terlebih dahulu. Tapi wasiat yang syar'i, bukan wasiat yang batil. Karena wasiat yang berupa harta itu maksimal diberikan berapa? 1/3. Kalau wasiatnya pokoknya kalau saya mati seluruh harta saya tak kasihkan sana, misalnya. Padahal dia punya ahli waris, maka ini wasiat yang batil. Yang ditunaikan ya 1/3 saja, 2/3 untuk ahli waris dia. Maka dicek seperti itu. Jadi tidak setiap wasiat itu mesti syar'i, mesti benar. Kemudian wasunnatu takfinu rojuli fi salati lafaifi baidin min kutnin. Dan termasuk sunnah dari Nabi SAW adalah mengkafani seorang rojul, seorang laki-laki itu dengan 3 lapis kain yang putih yang terbuat dari katun. Ya, sebagaimana kalau di kita sudah dipraktikkan itu ya, 3 lembar kain putih, biasa kita katakan mori, kemudian terbuat dari katun. Ya, halus kainnya. Tubsatu ala ba'diha, kemudian kainnya tadi dibentangkan. Wa yudha'u 'alaiha mustalqiyan, kemudian si mayit diletakkan di atas kain tadi yang sudah dibentangkan mustalqiyan dengan terlentang. Ya, enggak ditengkurapkan loh ya. Masuk mayit ditengkurapkan, diterlentangkan. Ya, diterlentangkan. Karena dengan terlentang itu kita banyak bisa berbuat terhadap si mayit tadi. Tsumma yuradu tarful ulya minal janibil aisari ala shikkihi al aiman. Kemudian dilipat ujung atas dari sisi yang kiri di atas sisi yang kanan. Tsumma tarfuhal aiman alal aisar. Kemudian ujung yang kanan di atas yang kiri. Jadi intinya dilipatkan seperti itu, kemudian yang kanan ditutupkan. Ya, insyaallah antum sudah sangat memahami, ya, mahir ya.
terhadap hal yang seperti ini. Tsumma tsaniyah, tsumma tsalitsah. Kemudian itu adalah lapis pertama. Kemudian lapis kedua, kemudian lapis ketiga. Karena dijelaskan di sini tadi di antara sunnah itu adalah 3 lapis kain. Ya, 3 lapis kain. Walaupun kita kaya raya, enggak boleh kita 17 lapis itu enggak boleh. Tetap 3 lapis saja. Kemudian kain yang seperti disifatkan ini tadi. Tsumma yuj'alu zaidu 'inda ra'si tsumma yuqadu. Kemudian sisa kain yang ada di kepalanya, ya sisa kain yang ada di kepalanya, maka itu dikumpulkan kemudian diikat. Ya, jadi kalau kain di atas kepala seperti ini masih ada sisa, maka diikat. Falau kana zaidu aktsara ju'ila inda qadamai kadzalika wa yuqadu. Kemudian yang tersisa dari kain di daerah kaki, maka itu juga dikumpulkan jadi satu, wa yuqadu, kemudian juga diikat. Jadi atas diikat, kaki diikat. Tapi sebelum kita membentangkan kain kafan, biasanya sebelumnya kita kasih apa dulu? Tali dulu ya. Tali dari dari kain tadi disobek berapa biasanya? 7 ya biasanya ya. 7, kemudian ditaruh bawah, kemudian setelah itu kain kafan, kemudian baru mayit diletakkan secara terlentang. Kemudian 1 lapis ya tumpukan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kemudian ujungnya itu ditali, kemudian ujung kaki juga ditali. Yaitu adalah cara untuk mengkafani si mayit. Salam. Wa inna dzalika athbatu lil kafani. Maka yang seperti itu lebih kuat. Ya, lebih kokoh ketika untuk mengkafani si mayit. Liqauli Aisyah, berdasarkan apa yang dikatakan Aisyah, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathi athwabi baidin suhuliyah jududin yamaniyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau ketika meninggal dunia dikafani dengan 3 lapis kain putih suhuliyah judud yamaniyah yang terbuat dari negeri Yaman. Ya, suhuliyah itu dijelaskan di sini adalah atsaub al-abyadu an-naqi. Jadi kain yang putih yang bersih. Wala yakunu illa minal qutni, tidak terbuat kecuali dari katun. Wa yurba fi fathi asini aidon, dan kadang sebagian mengatakan bukan suhuliyah tapi sahuliyah. Ya, difathahkan sinnya, bukan di dhammah. Qaryah bil Yaman. Itu adalah nama tempat atau nama desa yang ada di negeri Yaman. Ya, Nabi pun dengan 3 lapis. Laisa fiya qamisun wala imamah. Dan tidak ada pada Nabi ketika dikafani beliau memakai pakaian, memakai baju enggak. Wala imamah, beliau juga tidak dipakaikan imamah. Jadi hanya 3 lapis kain saja. Adroja fiha idrojan, sehelai demi sehelai. Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, elbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Di antara dalil ya untuk memakai pakaian yang putih adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian putih, kemudian kafan juga putih. Kata Nabi, pakailah dari pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian putih itu adalah yang terbaik, ya termasuk pakaian yang terbaik. Ya, di antara yang disenangi Nabi itu adalah pakaian yang berwarna putih. Walaupun pakaian yang lain ya silakan, asal itu pakaian yang sesuai dengan syar'i. Ya, bukan pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat. Ya, karena terkadang laki-laki itu kalau pakai kaos badannya gede, keker, kaosnya jangkis kecil. Kemudian kalau dia sholat pakai baju itu, kemudian dia pakai celana panjang, itu kalau dia ruku apalagi sujud itu terlihat. Ya, terlihat apanya? Yaitu kadang bawahnya itu juga
terlihat seperti itu. Berarti itu pakaiannya tidak menutup aurat, kurang syar'i. Ya kaosan boleh, silahkan aja. Ya, kalau sholat pakai kaos boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh itu katanya. Ya, pakai kaos dulu baru sholat. Itu yang boleh seperti itu. Bukan sholat pakai kaos, itu yang nggak boleh. Ya. Kemudian juga pakai tulisan-tulisan yang nggak genah misalnya. Itu kita hindari. Walaupun maksudnya lucu, tapi kalau ini bertentangan dengan syar'i, ya harus kita hindari. Ya, karena kan kadang sebagian kaos itu ditulis belakang yang kira-kira bisa membuat orang tertawa. Ya, seindah-indahnya surga lebih indah Pulau Bali misalnya. Ini kan kalimat kufur seperti ini. Seindah-indah surga lebih indah apa? Pulau Bali. Ya, semua yang ada di laut halal dimakan. Hadis kan? Kecuali kapal selam katanya. Nah, ya makan sendiri aja kapal selam itu. Ya, jadi silahkan membuat lucu tapi tidak bertentangan dengan syar'i seperti itu. Kemudian pakaian yang bergambar makhluk hidup dengan jelas misalnya, itu juga perlu dihindari. Ya, kalau mau ya silahkan semua pakaian antum warna putih ya bagus. Ya, pokoknya kemana-mana bajunya putih itu memang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini wa kafinu fiha mautakum, dan kafani. Ya, kafani mayit-mayit kalian dengan kafan yang berwarna putih. Walaupun seandainya kita kafani tidak dengan putih, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Silakan kafani dengan warna biru misalnya, atau dengan pink misalnya, ya hijau ya silahkan, boleh aja. Tapi yang terbaik itu dengan warna putih. Wal unta khamsatu athwabin min kutnin. Adapun untuk mayit wanita itu 5 kain yang terbuat dari katun. Izar wa khimar wa qamis wa lifafataini. 5 kain ini dijelaskan di sini yang terbuat dari katun itu adalah izar, kain bawah, sarung atau bawah. Ya, wanita kan kadang pakai rokan bawah seperti itu. Kemudian khimar berarti pakaian atas atau kerudung. Kemudian komis berarti ada bajunya. Kemudian lifafataini adalah 2 lembar kain. Ya, 2 lembar kain. Maka ini yang dibolehkan di dalam agama kita ini. Ya, terkadang orang itu langsung pakai 5 didobel misalnya. Ya silahkan aja. Kalau itu memang dibutuhkan dengan 3 atau 5 lembar kain. Wasabi fi thawbin wahidin. Adapun untuk anak cukup dengan 1 kain saja. Wa yubahu fi thalathatin. Namun boleh ya 3 lembar juga boleh. Wasoghir fi qamisin wa lifafatain. Adapun anak yang kecil, ya anak yang kecil, maka dia dikafani dengan 1 pakaian dan dengan 2 lembar kain. Ya, 2 lembar kain, atau secara umum ya semua itu bisa kita pakai 3 lembar kain sebagaimana yang ada di kita. Itu adalah sudah syar'i sesuai yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tentang cara mengkafani. Jadi secara kesimpulan bahwasanya untuk kain kafan itu diambil dari harta si mayit. Ya, kalau bisa, kalau enggak ya terserah dari mana. Yang jelas itu adalah hal yang mubah, boleh, halal. Kemudian juga warnanya putih. Kemudian 3 helai. 3 helai, kalau wanita tadi boleh 5 helai. Kemudian kafan itu dikasih minyak wangi. Ya, per lembarnya itu di beberapa tempat dikasih minyak wangi. Ini adalah cara mengkafani. Bisa dipahami ya? Tinggal praktek. Pernah ya? Ya. Ini adalah untuk menegaskan lagi saja. Nah, sekarang kita lihat bab berikutnya as-sholatu 'alal mayyit, mensolati mayit. Ini juga sering kita lakukan, terutama di masa pandemi kemarin ya. Banyak sekali orang kita sholatkan. Ya, di grup-grup itu adanya innalillah sama syafa'ullah. Ya, syafa'ullah kalau yang sakit-sakit kan banyak sekali yang sakit kemarin. Ya, kena corona, kena ini dan seterusnya. Kemudian yang meninggal juga hampir di semua grup itu seperti itu. Ya, maka kita harus pelajari terkait dengan
as-sholatu 'alal mayyiti, mensolati mayit. As-sholatu 'alal mayyiti fardu kifayatin. Mensolati mayit hukumnya adalah fardu kifayah. Berarti kalau sebagian sudah melakukan, maka gugur sebagian yang lain. Yang jelas harus ada orang yang mensolatkan. Ya, harus ada orang yang mensolatkan. Idza fa'ala al-ba'du saqatal itsmu 'anil bakin. Apabila telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur dosa dari orang yang lainnya. Karena ini adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Wa daliluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi man mata wa alaihi dainun. Dalilnya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang meninggal dunia dan dia masih punya utang. Ya, dia meninggal kemudian dia masih punya utang. Ini tidak membicarakan antum ya, antum kan tidak punya utang kayaknya. Ya. Solu ala sahibikum, solatlah kalian, ya, solat jenazah maksudnya untuk saudara kalian ini, atau solatilah saudara kalian ini. Ini ketika memang sudah tidak ada beban hutang lagi, karena Nabi itu tidak mau yang mensolati jenazah yang masih punya tanggungan hutang. Kalau hutangnya sudah ada yang menanggung, Nabi baru mensolati mayit tadi. Makanya kalau kita punya hutang, ya ada catatannya. Ya catatannya, kemudian paling tidak sesekali ya dikasihkan kepada orang-orang yang kira-kira ya itu akan menjadi ahli waris kita. Contohnya kepada siapa? Hah? Istri atau istri-istri kita? Hah? Istri kita. Enggak ada yang istri-istri kita ya. Untuk istri kita kasih tahu. Wah bahaya kalau dikasih tahu ke istri nanti malah marah-marah, saya banyak utangnya dan seterusnya. Ya tetap siapapun harus tahu. Ya hutang kita itu seberapa. Atau kalau enggak, ya nanti pokoknya sewaktu-waktu saya meninggal di HP saya ini sudah ada catatan. Ya hutang-hutang, saya nanti silahkan tengok. Ya dari HP saya ini. Atau ditaruh di mana misalnya. Ya catatan ini. Karena memang harus diketahui. Gawat kalau kita mati, kita punya hutang, nggak ada yang tahu. Ya nggak ada yang tahu kalau kita punya utang. Dan nanti akibatnya ya diadab kubur, kemudian di akhirat naudzubillahi min dzalik. Ya, hutang boleh kan? Banyak boleh? Ya boleh, silakan aja kalau mampu untuk bayar hutang ya silakan aja. Tapi kalau nggak punya hutang, maka itu akan lebih baik walaupun sangat-sangat sulit bagi kita kalau kita tidak hutang. Ya nek ora utang sik kan ra ndek apa-apa katanya. Ya pengen punya motor bagus harga misalnya 16 juta. Nek nabung itu kan sulit sekali. Mel warisan motor misalnya yang syar'i atau hutang yang syar'i kemudian dia nyicil misalnya. Ya yang tidak ada bunganya. Kan kadang kita seperti itu, pengen punya kulkas yang berapa? Istri jenengan pengen 4 pintu ya. Nek kulkasnya loro kan 4 pintu. Ya, yang 2 pintu misalnya di rumah ada hanya 1 pintu, regane 1,5 juta, pengen yang 4,5 juta misalnya, nabung kesuwen, ya silahkan hutang boleh, tapi harus ada kejelasan. Ya, kemudian istri juga tahu ini hutang loh ini. Ini kulkas harusnya dingin tapi dimak ya hangat juga ini. Ya, karena banyak, ya karena dari hutang seperti itu. Ya, jadi hutang silahkan. Tapi harus diketahui oleh orang lain. Jangan diam-diam. Jangan sembunyi-sembunyi. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam yauma mauti an-Najasi. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya Najasi. Kata beliau, inna akhon lakum qad mata. Bahwasanya saudara kalian ini telah meninggal dunia. Jadi Najasi itu adalah raja di Habasyah ya, Ethiopia. Ya, yang sekian sahabat itu pernah istilahnya pergi ke Habasyah ya untuk hijrah karena memang siksaan luar biasa yang ada di Mekah ketika itu dan ditampung oleh Raja Najasyi. Faqumu fasallu alaihi, maka berdirilah kemudian solatilah dia. Ya solatilah dia, padahal sahabat ini itu ada di Madinah.
Kemudian Najasyi ada di Habasyah, ada di Ethiopia. Berarti sholatnya sholat ghaib. Maka sebagian kaum muslimin itu mensyariatkan adanya sholat ghaib. Tetapi sebagian ulama, insya Allah ini pendapat yang lebih kuat, silahkan sholat ghaib boleh disyariatkan asal keadaannya seperti Najasyi. Ya, pertama dia seorang muslim. Kemudian tidak mungkin jenazahnya didekatkan dengan kita karena ada di seberang. Kemudian ketiga, jenazahnya tidak ada yang mensolatkan. Karena di sana itu orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, nggak ada yang mensolati Najasyi. Kalau nggak ada yang mensolati, maka baru boleh untuk disolati ghaib. Tapi ketika di sana sudah ada sekian kaum muslimin yang mensolati, maka para ulama ini menjelaskan maka tidak ada syariat sholat ghaib. Ya, kalau tidak ada sholat ghaib berarti kita boleh hanya sekedar apa? Mendoakan kebaikan kepada jenazah yang meninggal tadi. Jadi masih ada jalan lain. Ya, masih ada jalan lain untuk kita lakukan sebagai kebaikan, yaitu berdoa untuk si mayit tadi agar diampuni dosa-dosanya, kemudian diterima semua amal kebaikannya dan selainnya. Ini adalah tentang menyinggung sedikit tentang sholat ghaib. Karena terkadang memang ya pendapat sebagian kaum muslimin kalau ada apa di sana dan seterusnya, udah kita sholat ghaib saja di sini. Yaitu ada pendapat seperti itu, tapi insya Allah yang lebih kuat kalau keadaan itu seperti Raja Najasyi tadi, silahkan untuk disolati ghaib. Kalau enggak, berarti enggak perlu sholat ghaib. Karena ketika kita beramal maka harus ada ilmu terlebih dahulu. Dan ilmunya apa? Ya sebagaimana yang dicontohkan dalam keadaan Raja Najasyi ini. Karena memang ya setelah Nabi SAW wafat, kemudian adanya para sahabat, kemudian selalu tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, itu kan nggak ngumpul di Madinah terus. Ya sebagian ada yang diutus ke Damaskus atau Syria, ada yang ke Irak dan seterusnya. Ya, kemudian dari situ sudah tersebar. Kemudian kalau ada yang meninggal itu nggak ada penjelasan bahwasanya sahabat fulan meninggal di sini, kemudian sahabat yang ada di sini pada mensolatkan ghaib, itu nggak ada. Ya, nggak ada tuntunan yang seperti itu. Syurutus sholati 'alal mayyit wa arkanuha wa sunanuha. Sekarang kita lihat syarat-syarat sholat jenazah. Ya, sholat jenazah ini, kemudian rukun-rukunnya dan sunah-sunahnya. Yang pertama syurutuha, di antara syaratnya adalah syurutuha kal'ati. Sebagai berikut, an-niyatu, harus ada niat. Ketika kita mau sholat jenazah harus ada niat. Ya wa taklif, kemudian mukalaf. Ya mukalaf itu berarti sudah dibebani syariat. Kita sudah balik, berarti ada kewajibannya. Kalau belum balik nggak ada. Wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat sholatnya. Wasatrul aurah, yaitu menutup aurat kita. Wasinabun najasah, kita jauhi najis. Li'anna minas sholawat, karena sholat jenazah ini sama seperti sholat-sholat yang lain. Wahudurul mayyit baina yadail musolli in kana bil baladi. Kemudian di antara syarat yang lain adalah dihadirkannya mayit. Jadi mayit jenazah itu ada di hadapan orang-orang yang sholat ketika meninggalnya di tempat itu. Ya, di daerah itu, di negeri itu. Berarti harus ada jasadnya, harus ada mayitnya di situ. Wa islamu al-musalli wal musalla alaihi. Kemudian orang yang mensolatkan harus beragama Islam. Ya, harus beragama Islam. Selain Islam enggak boleh ikut solat jenazah. Kemudian wal musalla alaihi, yang disolati itu juga harus mayit yang Islam. Yang tidak Islam tidak boleh disolati. Ya, walaupun mungkin dianggap toleransi antar umat beragama. Kemudian kalau tidak saling mensolatkan namanya intoleran misalnya. Ya, toleransi boleh dalam hal keduniaan, tapi dalam masalah agama itu tidak ada toleransi. Kita harus fanatik dengan agama kita masing-masing. Kemudian wa taharatuhuma walau biturabin liudrin. Kemudian suci keduanya. Jadi yang mensolati itu suci, kemudian yang disolati juga sudah suci. Ya, sudah suci.
Bukan ada mayit misalnya, disolati dulu nanti untuk mandikan kafannya nanti aja. Yang penting solati sik misalnya. Enggak boleh, disucikan dulu. Kalau sudah suci baru disolati. Kalau tidak ada media air berarti bisa pakai turab. Turab itu adalah ditayamumkan. Jadi yang mensolati bisa tayamum, yang disolati karena memang tidak ada kesediaan air berarti boleh ditayamumkan. Yang kedua arkanuha, rukunnya wa arkanu kalati, rukun-rukunnya. Ketika sholat al-qiyamu min qadirin fi fardiha, berdiri. Ya, yang berdiri. Yang berdiri siapa nih? Mayitnya apa yang mensolati? Yang mensolati, berdiri. Ya, ketika dia mampu. Ya, mampu untuk berdiri. Ya, kecuali dia tidak mampu untuk berdiri. Li'annaha sholatun, karena sholat jenazah itu juga sholat. Wajabal qiyamu fiha kal mafrudah, maka wajib berdiri seperti sholat fardu yang lainnya. Ya, berarti dalam keadaan berdiri. Gelar sajadah enggak? Hah? Enggak perlu ya? Ya, karena kalau orang yang belum pernah sholat jenazah itu ya dari rumah bawa sajadah dulu, digelar. Ditunggu, nggak ada rokoknya, nggak ada sujudnya, ambil sajadahnya, pergi lari dia. Ya, kita pernah punya teman seperti itu. Saya malu sekali tadi sholat jenazah di sana. Kenapa? Saya kan baru pertama kali sholat jenazah. Tak kira ya ada rukuk, ada sujudnya. Saya bawa sajadah yang gede dari rumah, tak gelar. Orang-orang sudah ngelirik ke saya, tapi saya tidak paham. Ya, ngelirik kenapa itu? Kemudian setelah itu, kok nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, diambil dia langsung pergi malu. Ya. Nah, kemudian setelah berdiri wa takbiratul arba, takbir sebanyak 4 kali. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbara 'ala najasi arban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu melakukan salat jenazah itu takbirnya 4 kali, yaitu ketika mensolati Najasyi. Wa qiraatul Fatihah li umumi hadis, membaca surat Al-Fatihah berdasarkan keumuman hadis. La sholata liman lam yaqra bi ummil Quran, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Berarti membaca Al-Fatihah. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca solawat atas Nabi. Membaca solawat atas Nabi. Wa doa lil mayit, kemudian mendoakan mayit. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza sholaitum 'alal mayit fa akhlisu lahu ad-du'a. Apabila kalian mensolati mayit, ikhlaskan bagi dia untuk membaca doa kebaikan. Wassalamu li umumim hadis, kemudian ditutup dengan salam berdasarkan keumuman hadis. Wa tahliluha at-taslim. Ya, diakhiri salat itu dengan taslim, yaitu dengan salam. Karena ketika kita melakukan sholat itu tahrimu diharamkan itu bi takbiratul ihram, dengan takbiratul ihram. Berarti kalau sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, semua menjadi haram. Ya, makan haram, minum haram, tertawa haram, karena sudah takbiratul ihram. Kemudian tahlil menjadi halal kalau sudah salam. Ya, kalau sudah salam semua menjadi halal, makan, minum, tertawa dan seterusnya itu menjadi halal. Wa tartib bainal arkani wala yuqaddimu ruknan alal akhar. Kemudian dilakukan secara tertib di antara rukun-rukun tadi dan tidak ada rukun yang saling mendahului. Sunanuha, sunah-sunahnya raf'ul yadaini ma'a takbiratil ikram, ma'a takbiratin, yaitu mengangkat dua tangan ketika setiap takbir. Ya, ketika setiap takbir. Ini adalah pendapat dari penulis kitab ini. Jadi ada 4 takbir, walaupun di sana di kitab kitab Janaiz karangan Syalbani itu sholat jenazah itu boleh sekian takbir. Ya, bisa 4 atau 5, 6, 7 bahkan 8 takbir. Tapi biasa yang dilakukan adalah 4 takbir tadi. Dan setiap takbir itu mengangkat tangan. Dia mengangkat tangan.
Sebagian pendapat mengatakan hanya di takbir pertama saja. Ketika takbiratul ihram mengangkat tangan, kemudian takbir kedua, ketiga, keempat tidak mengangkat tangan. Nah, ini yang sebagian kaum muslimin mempraktekannya. Ya, sebagian mengangkat tangan, sebagian enggak. Yang benar mana? Yang benar mana? Yang salah mana? Yang salah yang enggak sholat biasanya ya. Ya monggo, silahkan yang dipilih. Kalau saya biasanya takbir pertama, kemudian yang 2, 3, 4 itu tidak mengangkat tangan. Tapi kalau antum mengangkat, ya enggak apa-apa. Ya silahkan, boleh. Kemudian isti'adah qoblal qiraah, sebelum membaca Al-Fatihah, membaca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayad'u li nafsi walil muslimin. Ya, kemudian juga setelah yang akhir itu mendoakan untuk diri dia sendiri, kemudian untuk kaum muslimin. Yaitu adalah di yang terakhir. Wal isror bil qiraah, kemudian membaca qiraahnya itu secara sir, secara perlahan, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Itu. Ya, makanya kalau kita suaranya enggak bagus, kalau suruh jadi imam, milih imam sholat jenazah. Ya, karena suara kita enggak begitu bagus. Tapi kalau suaranya bagus ya silakan. Sholat ya jahriyah. Ya, sholat maghrib, sholat isya, ya sholat subuh. Ya, wanine kan sholat zuhur, asar dan jenazah. Ya, ada 3 itu. Jadi 3 lawan 3. Waktu sholati alal mayit, waktu mensolati mayit, wa fadlu kaifiyatuha, fadilah dan kaifiyahnya. Waktu sholati alal mayit yubda'u ba'da taksilihi. Jadi mensolati mayit itu adalah dimulai setelah dimandikan. Wa takfinihi, setelah dikafani. Wa tajjizihi, setelah betul-betul dipersiapkan. In kana hadiron, ketika mayitnya itu ada. Au bulughi khabari wafati in kana ghaiban, atau ya ketika sampai kabar bahwasanya si fulan itu sudah wafat. Kalau kita ingin sholat ghaib tadi, kalau benar-benar sudah ada kabar meninggal, betul-betul jasadnya ditemukan meninggal, baru kita sholat ghaib. Tapi kalau hanya kabar-kabar saja, belum jelas ya mati tidaknya, ya jangan kita sholat ghaib. Ya nanti orangnya datang marah nanti. Sholat untuk siapa? Wong saja datang. Kemudian fadluha, fadilahnya, man saidal janazah hatta yusalla 'alaiha falu qirat. Barang siapa yang mensolati jenazah sampai, ya barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati, sampai dia melakukan solat, falu qirat, maka dia mendapatkan 1 qirat. Ya wa man saida hatta tudfanu falu qiraton. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, takziah berarti, sampai dia ikut mengkuburkannya, mengiringi jenazah sampai kuburan, ya falahu qiraton, maka dia mendapatkan 2 qirat. Qila wa ma qiraton, kemudian ditanyakan qiraton itu apa? 2 qirat itu apa? Maka dijawab mislul jabalaini al-adimaini, yaitu seperti 2 gunung yang besar. Ya, jadi kalau kita takziah kemudian ikut mensolati, dapat pahala sak gunung. Ya, dijelaskan gunung Uhud kalau di sana. Ya, kalau kita ya pokoknya sak gunung. Kemudian kalau kita ikut mengantarkan jenazah ke kuburan sampai dikuburkan, maka tambah pahala 1 gunung lagi. Ya, 2 gunung. Kalau kita pengen mendapatkan pahala yang besar. Kemudian kaifiyahnya, yakumul imamu al-munfaridu inda ra'si rajuli. Adalah imam berdiri. Ya, imam berdiri sendirian, wal munfarid inda ra'si rajuli, yaitu di hadapan kepala mayit laki-laki. Wa wastul mar'ah, kalau mayitnya perempuan berarti di tengahnya, ya di depan perutnya. Tinggal ini laki atau perempuan. Ya, laki atau perempuan. Yang sulit kalau mayitnya bencong, ya itu sulit. Maka ketika kita hidup jangan membuat sulit orang. Li thubuti dzalika min fi'i sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, ya diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, tsumma yukabbiru lil ihram. Kemudian beliau takbiratul ihram.
Wa ta'awwadu ba'da takbiri, kemudian isti'adah setelah takbir. Tsumma yusami, kemudian membaca bismillah. Tsumma yaqra'ul Fatihah siron, kemudian membaca Al-Fatihah secara sir. Jadi langsung ya Allahu Akbar, kemudian membaca ta'awud, membaca bismillah, membaca Al-Fatihah. Itu setelah takbir pertama. Walau kana dzalika bilaili, tsumma yukabbiru wa yusolli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kama yusolli fi tasyahudi. Jadi meskipun itu di malam hari sama, siang malam sama, yaitu tidak dikeraskan baca Al-Fatihah. Karena terkadang sholat malam kita adalah dikeraskan, tapi jenazah tidak dikeraskan. Kemudian takbir, kemudian yusolli 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Berarti setelah takbir kedua, solawat kepada Nabi. Kama yusolli fi tasyahud, sebagaimana solawatnya kita ketika tasyahud. Ya, seperti biasa ya, solawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai selesai. Tsumma yukabbiru, kemudian takbir yang ketiga, wa yad'u lil mayyit bi du'a al-warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takbir yang ketiga mendoakan kebaikan untuk si mayit. Ya, bisa dengan beberapa doa yang biasa kita lakukan seperti Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina sampai akhir. Ya, atau Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu sampai akhir. Ya, silahkan pilih itu atau pilih ini, dua-duanya juga boleh, silahkan untuk kebaikan si mayit. Wa in kana al mayyitu saghiran, seandainya mayitnya itu anak kecil berarti anak yang belum baligh, maka doanya adalah Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faraton wa ajron. Ya Allah, jadikan dia sebagai salaf pendahulu kita, ya, pendahulu di surga untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, jadikan dia sebagai pendahulu masuk surga untuk kedua orang tuanya. Wa faraton wa ajron, dan menjadi simpanan di surga, kemudian menjadi pahala untuk orang tuanya. Ini ketika yang meninggal adalah anak yang belum baligh. Tsumma yukabbiru wa yaqifu ba'da qalilan. Kemudian takbir yang keberapa ini? Keempat, kemudian berdiri sejenak setelah itu. Wa in da'a bima tayassara fahasuna. Seandainya dia mau doa setelah itu, ya silahkan dengan doa-doa yang ringan, doa yang pendek. Disebutkan seperti Allahumma la tuharrimna ajrohu wala taftina ba'dahu, atau yang lain, ya silahkan doa-doa yang mudah. Tsumma yusallimu taslimatan wahidatan an yamini, kemudian salam sekali, ya, untuk nengok ke sebelah kanan. Wa in sallama taslimataini fala ba'sa bihi, kemudian kalau dia salamnya dua kali enggak ada masalah. Jadi setelah selesai takbir keempat, kemudian dia diam sejenak, mungkin doa atau tidak, kemudian assalamualaikum warahmatullah. Sudah selesai, boleh. Atau assalamualaikum warahmatullah, kemudian tengok lagi ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Jadi salamnya boleh sekali, boleh dua kali. Wa man fatahu ba'du sholati dakhala ma'al imam. Seandainya luput ya sebagian sholat yang masuk bersama imam, wa idza sallama qada ma fatahu ala sifatihi, maka seandainya imam itu sudah selesai, maka dia mengqadha apa yang telah luput dari dia. Jadi misalnya dia datangnya terlambat, kemudian pengen jamaah, kemudian dapat 2 takbir, berarti nanti dia nambah 2 takbir. Ya, nambah 2 takbir seperti itu. Atau kalau bingung ya sudah, nanti sholat sendiri ngajak yang lainnya. Itu akan lebih mudah. Tapi kalau pengen bareng seperti itu. Wa man fatatu sholatu qabla dafni falau ayusolli ala al-qabri. Seandainya luput sholat, ya luput sholat, kemudian sudah dikubur, ya sudah dikubur padahal dia belum mensolatinya, ayusolliya alal qabri, maka boleh dia sholat di atas kuburan.
Li fi'li sallallahu alaihi wasallam dzalika fi qissatil mar'ah allati kanat taqumul masjid. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi ketika ada salah seorang wanita yang biasa membersihkan masjid meninggal dunia. Kemudian tersiar kabar kepada Nabi di pagi harinya. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Kemudian kata sahabat, meninggalnya malam hari wahai Nabi, dan kita tidak ingin mengganggu engkau. Kemudian tunjukkan kuburan itu kepadaku. Kemudian akhirnya ya Nabi menuju kuburnya, kemudian sholat di atas kubur. Tapi sholatnya sholat apa? Sholat jenazah. Jadi misalnya ya kita memiliki saudara di mana? Boyolali misalnya. Kemudian kita datang ke sana ketika untuk takziah, kok sudah dimakamkan di kuburan, maka kita boleh ya datang ke kuburan kemudian sholat di atas kuburan. Dengan syarat itu tidak menjadi fitnah di tengah masyarakat. Karena kadang masyarakat juga nggak paham, katanya Salafi ini, Wahabi ini suka bid'ah-bid'ahkan, nyirik-nyirikan, nggak boleh sholat di kuburan, dirinya sendiri juga sholat di kuburan. Ya, kadang nggak paham seperti itu. Ya, katanya ngaram-ngaramkan nasi kenduri, dirinya sendiri nomor 1 ketika makan nasi kenduri. Ya, paling lahap seperti itu. Padahal boleh nggak makan nasi kenduri? Boleh, nggak apa-apa. Tapi untuk menghindari fitnah ya makanya jangan terang-terangan ngumpet. Biar nggak konangan. Karena nanti akan jadi omongan di masyarakat. Sesuatu yang boleh itu tidak mesti harus kita lakukan. Ya ingat, ini boleh kok. Boleh itu tidak mesti kita lakukan. Lihat maslahat sama madharatnya. Wa yusalla 'alal ghaib 'anil baladi 'indal ilmi biwafatihi. Kemudian boleh salat ghaib ya, salat ghaib ketika ada pemberitahuan tentang wafat dia walau bisyahrin au aktar, meskipun 1 bulan atau lebih dari 1 bulan. Kalau sana memang belum disolatkan, maka kita boleh untuk melakukan solat ghaib. Wa yusalla 'ala sakti idza tamma lau arba'atu asyurin fa aktar. Kemudian mensolatkan kepada bayi yang gugur. Ya, bayi yang gugur apabila telah sempurna dari 4 bulan atau lebih. Jadi kalau gugurnya itu 4 bulan lebih, maka kita rumati. Ya, seperti kita merumati bayi yang sudah keluar, ya, dikafani, disolati, dimandiin dan seterusnya. Fa in kana aqal min dzalika fala yusalla alaihi. Kalau kurang dari 4 bulan, maka tidak ada kewajiban untuk memproses seperti itu, dikafani, solat itu enggak. Karena sebelum 4 bulan. Kalau setelah 4 bulan maka silahkan ya disolati dan seterusnya. Karena itu sudah ada apa? Ruhnya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan mengkafani dan sholat jenazah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah ilmiah kita, ya, kemudian juga bisa mendekatkan kita kepada dalil-dalil sehingga ketika kita menjalani dalam mengkafani si mayit atau mensolatkan si mayit, kita sudah memiliki dasar, entah itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari saya pribadi. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.